Hai guys, ketemu lagi sama aku Rizka Dila. Hari ini ada berita terbaru yaitu Timnas Indonesia menang dramatis di FIFA Matchday melawan Curaçao. Sementara itu ada Darwin Núñez yang mencetak gol sundulan dan membawa Uruguay menang. Simak selengkapnya di Cetak Gol Harian berikut ini. Berita pertama ada Real Madrid yang berencana untuk memulangkan Brahim Diaz sebagai antisipasi kepergian dari Marco Asensio. Kita beralih ke kabar Inggris, ada Darwin Núñez yang dianggap menjadi pembelian terburuk Liga Premier musim ini. Dilansir dari Football Espana, Real Madrid dilaporkan berminat untuk memulangkan Brahim Diaz dari AC Milan. Kabarnya mereka akan memulangkan Diaz pada akhir musim ini. Pemain berusia 23 tahun ini telah menjalani 86 pertandingan dengan mencetak 12 gol. Gak heran kalau El Real kepincut dengan pencapaian Diaz selama 3 tahun terakhir. El Real memulangkan Diaz untuk mengantisipasi kepergian Marco Asensio. Sebelumnya Asensio sendiri merasa gak betah karena jarang mendapat menit bermain di awal musim ini. AS Roma dikabarkan ingin menambal sektor pertahanan mereka dengan merekrut pemain baru. Calcio Mercato mengabarkan skuad Giallorossi mengincar Jurrien Timber dari Ajax Amsterdam. Jose Mourinho menilai Timber merupakan pemain yang punya kualitas. Selain masih berusia muda, Timber juga dianggap punya masa depan yang sangat cerah. Sayang peluang AS Roma merekrut Timber disebut akan sulit, sebab Ajax Amsterdam membandrolnya dengan mahar selangit. Selain itu mereka juga akan bersaing dengan Manchester United. Liverpool mendatangkan Darwin Núñez dari Benfica dengan mahar 75 juta euro. Sayangnya penyerang Uruguay ini belum bisa beradaptasi dengan baik dan kerap tampil buruk. Hal ini mendapat sorotan dari komentator sekaligus mantan pemain Aston Villa yakni Gabriel Agbonlahor. Dia menyebut Núñez sebagai pembelian terburuk Premier League di musim ini. Alasannya karena Núñez dianggap belum bisa memenuhi ekspektasi dari para fans. Sebelumnya striker berusia 23 tahun ini digadang bisa menjadi penerus Sadio Mane. Liverpool nggak kapok membeli pemain dari Benfica di mana kali ini mengincar Enzo Fernandez. Kita jauh ke hasil FIFA Matchday, ada Vietnam dan Korea Selatan yang meraih kemenangan setelah menekuk India dan Kamerun. Liverpool seakan nggak kapok membeli pemain dari klub Benfica. Menurut laporan terbaru, skuad The Reds mengincar gelandang muda berusia 21 tahun yakni Enzo Fernandez. Enzo sendiri tengah mencuri perhatian dengan tampil apik di awal musim ini. Buktinya mantan gelandang River Plate tersebut sudah dimainkan sebanyak 7 laga dengan menyumbangkan 1 gol. Walaupun begitu, skuad The Reds harus merogoh kocek dalam-dalam seandainya ngebet merekrut Fernandes. Alasannya Benfica membandrolnya dengan mahar 120 juta euro. Moises Caicedo dirumorkan sedang diincar oleh raksasa Premier League Manchester United. Sebelumnya gelandang asal Ekuador ini juga sedang diminati oleh Liverpool dan Arsenal. Media Express Football mengklaim Setan Merah punya peluang paling besar merekrut sang gelandang. Sebab Caicedo menyebut Manchester United merupakan klub impiannya. Akan tapi para klub tersebut masih belum memberikan tawaran resminya. Di sisi lain, Caicedo sendiri juga masih terikat kontrak jangka panjang yakni sampai tahun 2025. Timnas Vietnam melakoni laga FIFA Matchday melawan tim kuat India. Bertanding di Thong Nhat Stadium, skuad Golden Stars Warriors menang telak dengan 3 gol tanpa balas. Van Van Duc berhasil membuka keunggulan Vietnam pada menit ke-10 pertandingan. Selanjutnya Nguyen Van Toan berhasil menggandakan keunggulan menjadi 2-0. Lalu di babak kedua Nguyen Van Cuyet mencetak gol ketiga sekaligus menjadi gol penutup kemenangan. Kemenangan ini pun membuat Vietnam tampil gak terkalahkan dalam 4 laga terakhir. Timnas Jepang menjalani laga persahabatan melawan Timnas Ekuador. Bermain di Mercurespil Arena, skuad Samurai Biru harus puas bermain imbang dengan skor kacamata. Sejak pertandingan dimulai, kedua tim sudah menampilkan jual beli serangan. Ekuador sendiri sempat mendapat kesempatan untuk mencetak gol lewat tendangan titik putih. Sayangnya Ener Valencia yang menjadi eksekutor gagal menjalankan tugasnya dengan sempurna. Hingga peluit panjang dibunyikan, kedua tim gagal menyerangkan satu pun gol. Timnas Korea Selatan melakoni laga FIFA Matchday melawan Kamerun kemarin. Bermain di hadapan para pendukung skuad Taeguk Warriors menekuk Kamerun dengan skor tipis 1-0. Satu-satunya gol pada laga ini dicetak lewat Son Heung-min pada menit ke-35 pertandingan. Kemenangan ini menjadi modal besar bagi Korea Selatan untuk bermain di Piala Dunia Qatar. Skuad Taeguk Warriors sendiri tergabung ke dalam grup sulit seperti Portugal, Ghana, dan Uruguay.
Mereka pun diprediksi gagal lolos karena dianggap nggak punya skuad mentereng. Walaupun sering melakukan blunder, Gareth Southgate tegaskan masih ingin memainkan Harry Maguire. Kita bertolak ke kabar Spanyol guys, ada Karim Benzema yang sudah pulih dan siap main di laga kontra Osasuna. Harry Maguire kembali disorot pada pertandingan timnas Inggris melawan Jerman kemarin. Selain menjadi penyebab penalti, Maguire juga sempat salah mengoper ke salah satu pemain Jerman. Akibatnya Maguire pun menjadi bahan bulian para netizen di sosial media. Walaupun begitu, bek Manchester United ini mendapat pembelaan dari rekan setimnya yakni Luke Shaw. Shaw menilai Maguire sebagai pemain yang punya karakter kuat. Alasannya karena Maguire nggak pernah lari dari tanggung jawab ketika mendapat banyak kritikan. Performa buruk Harry Maguire di atas lapangan gak membuat Gareth Southgate hilang kepercayaan. Kabarnya pelatih berusia 52 tahun ini masih percaya dengan performa sang bek. Southgate mengatakan bek MU ini akan berkembang suatu saat nanti. Bahkan dia gak kepikiran untuk mencadangkan Maguire dalam waktu dekat. Kabarnya Maguire masih tetap masuk ke dalam rencananya pada Piala Dunia Qatar mendatang. Southgate pun ingin mengambil pelajaran dari Luke Shaw yang tampil impresif di timnas. Karim Benzema dikabarkan sudah pulih dari cedera yang menghantuinya sejak awal September lalu. Dia pun absen di 3 pertandingan termasuk melawan sang rival Atletico Madrid. Akibat cederanya itu juga membuat Benzema gagal memperkuat timnas Prancis di Liga Negara. Menurut laporan El Chiringuito, striker berusia 34 tahun ini siap tampil di laga kontra Osasuna. Kabarnya laga itu akan digelar di Santiago Bernabeu pada tanggal 3 Oktober mendatang. Benzema sendiri main dengan rekor gak terkalahkan Real Madrid dalam beberapa laga terakhir. Ricardo Kakak mengklaim kalau nomor 10 sudah gak mendapat tempat di era sepak bola modern ini. Alasannya karena para pemain dituntut untuk bermain lebih kompak pada sebuah sistem. Hal ini membuat para playmaker semakin terpinggirkan karena dinilai kurang kreatif. Kakak bahkan mengaku gak tahu kalau ada pemain nomor 10 yang punya karakter kuat sepertinya. Seperti diketahui, sewaktu aktif bermain sepak bola, Kakak merupakan salah satu pemain nomor 10 terbaik di eranya. Saat ini Kakak dikabarkan sedang menjalani kursus kepelatihan UEFA. Spanyol dan Swiss meraih kemenangan di matchday ke-6 Liga Negara setelah menekuk Portugal dan Republik Ceko. Sementara Darwin Núñez mencetak gol sundulan cantik di FIFA Matchday melawan Kanada. Timnas Spanyol menjalani matchday ke-6 babak grup B Liga Negara. Bertarung melawan Portugal, skuad La Furia Roja meraih kemenangan dengan keunggulan tipis 0-1. Satu-satunya gol pada laga tersebut dilesakan lewat Alvaro Morata pada menit ke-88. Portugal sebenarnya mempunyai kesempatan untuk mencetak gol lewat Cristiano Ronaldo. Sayangnya penyerang MU ini justru gagal mencetak gol di depan gawang. Sementara kemenangan ini membuat Spanyol dipastikan lolos ke semifinal sebagai pemuncak grup B. Timnas Swiss meraih kemenangan di matchday ke-6 babak grup B Liga Negara melawan Republik Ceko. Pada laga tersebut, tim berjuluk Nati ini mampu menang dengan skor 2-1. 2 gol Swiss dicetak lewat Remo Freuler di menit ke-29 dan Brel Embolo di menit ke-30. Sementara Republik Ceko cuma bisa membalas 1 gol lewat Patrick Schick pada menit ke-45. Walaupun menang, timnas Swiss tertahan di peringkat 3 klasemen dengan mengkoleksi 9 poin. Sementara Republik Ceko berada di juru kunci dengan baru mengemas 4 poin. Timnas Brazil meraih kemenangan besar pada laga persahabatan menghadapi Tunisia. Pada laga tersebut, Richarlison dan kawan-kawan mengakhiri laga dengan skor 5-1. Brazil menutup babak pertama dengan keunggulan 4-1. 4 gol Brazil dicetak lewat brace dari Rafinha, Richarlison dan penalti dari Neymar. Sementara 1 gol Tunisia dicetak lewat Montassar Talbi. Lalu di babak kedua, Brazil kembali mencetak 1 gol lewat Pedro di menit ke-74. Kemenangan ini pun semakin memantapkan Brazil sebagai tim unggulan di Piala Dunia Qatar mendatang. Timnas Uruguay meraih kemenangan dalam pertandingan FIFA Matchday menghadapi Kanada. Bermain di hadapan para pendukung, Uruguay mengakhiri laga dengan skor tipis 2-0. Timnas Uruguay sudah unggul cepat lewat gol dari Nicolas de la Cruz pada menit ke-6. Sementara di menit ke-33, Uruguay menambah keunggulan lewat gol dari Darwin Núñez. Kemenangan ini melanjutkan tren positif Uruguay dalam melawan tim-tim zona CONCACAF. Sebelumnya mereka menekuk Panama dan Meksiko serta menahan imbang Amerika Serikat. Ini merupakan gol pertama Darwin Núñez setelah puasa gol sejak tahun 2020. Terakhir kali Núñez mencetak gol pada kualifikasi Piala Dunia menghadapi Kolombia.
Barcelona mendapat kabar buruk setelah Hector Bellerin mengalami cedera saat sesi latihan. Masih di kabar La Liga lainnya, ada Antoine Griezmann yang dinobatkan sebagai pemain terbaik edisi bulan September. Krisis cedera pada Barcelona dikabarkan semakin parah. Kali ini giliran sang bek kanan Hector Bellerin yang mengalami cedera betis saat menjalani sesi latihan hari Selasa kemarin. Bellerin pun langsung mengikuti serangkaian tes untuk mengetahui seberapa buruk cedera tersebut. Sementara itu absennya Bellerin membuat skuad Blaugrana semakin rapuh. Sebab mereka sudah kehilangan banyak pemain mulai dari Ronald Araujo, Jules Koundé, Frenkie de Jong, dan Memphis Depay. Araujo bahkan absen panjang karena naik ke meja operasi. Antoine Griezmann dinobatkan sebagai pemain terbaik Atletico Madrid edisi bulan September. Akan tapi hal ini cukup aneh mengingat waktu bermain Griezmann terbilang minim. Hal ini terlihat pada laga melawan Real Sociedad, FC Porto, Celta Vigo, dan Bayer Leverkusen. Saat itu ex-Barcelona ini dimainkan sekitar 27-29 menit. Sementara itu Atletico Madrid disebut akan mempermanenkan sang bomber. Dalam berbagai laporan media, skuad Los Rojiblancos diyakini membayar klausul sekitar 25 juta euro. Nilai pasar Vinicius Junior meningkat drastis dari yang sebelumnya 50 juta euro menjadi 120 juta euro. Nah, bicara soal pemain nih, ada Tammy Abraham yang menjadi incaran Manchester United. Vinicius Junior sedang tampil oke bersama Real Madrid. Pada musim lalu, winger asal Brazil ini berkontribusi besar dengan mencetak 20 gol dan 22 assist. Sementara di musim ini Vinicius tampil tajam dan sudah mencetak 5 gol serta 4 assist dalam 9 pertandingan. Hasilnya nilai pasar mantan pemain Flamengo ini pun meroket tajam. Dilansir dari situs Transfer Market, nilai pasar Vinicius sekarang mencapai 120 juta euro atau 1,7 triliun rupiah. Padahal di bulan Oktober lalu nilai pasarnya masih di kisaran angka 50 juta euro. Manchester United berencana merekrut striker AS Roma yakni Tammy Abraham. Sebelumnya Setan Merah sendiri sudah menaruh minat kepada Tammy di musim lalu. Namun anak asuh Erik ten Hag ini gagal menggait sang striker ke Old Trafford. Kini menurut laporan dari Calcio Mercato, The Red Devil akan mendatangkan Tammy di musim panas 2023 mendatang. Laporan itu mengklaim kalau peluang Setan Merah menggait Tammy juga terbuka lebar. Sebab mantan striker Chelsea ini ingin kembali ke Premier League suatu saat nanti. Pada musim panas lalu, Cristiano Ronaldo sering diberitakan bakal cabut dari Manchester United. Mega bintang Portugal ini pun menjadi incaran sejumlah klub termasuk Al Hilal. Klub Arab Saudi itu dilaporkan sempat bernegosiasi dengan Ronaldo. Hal ini disampaikan oleh sang presiden bernama Fahad Ben Naufal lewat channel YouTube utamanya. Sayangnya saat itu mereka gagal mendapatkan tanda tangan sang mega bintang. Sebab Al Hilal mendapat larangan sanksi transfer karena membatalkan kepindahan Mohamed Kano ke Al Nassr. Next, Timnas Indonesia kembali mempermalukan Curaçao di laga kedua FIFA Matchday. Nah, ngomong-ngomong soal Timnas, ada Sintayong yang meminta untuk mencari lawan yang punya ranking FIFA tinggi. Timnas Indonesia menjalani laga kedua FIFA Matchday melawan Timnas Curaçao. Bertanding di Stadion Pakansari, skuad Garuda kembali menang dengan skor tipis 2-1. Baru berjalan 3 menit, anak asuh Sintayong sudah unggul lewat gol dari Dimas Derajat. Lalu di babak kedua, Curaçao menyamakan kedudukan lewat Jeremy Antonis di menit ke-47. Beruntung skuad Garuda kembali mencetak gol dramatis lewat Dendi Sulistiawan di menit ke-87. Hasil ini pun membuat ranking Indonesia kembali naik ke posisi 152. Timnas Indonesia tampil mengejutkan setelah berhasil memenangkan 2 pertandingan di FIFA Matchday melawan Curaçao yang berada di peringkat 84 FIFA. Di pertemuan pertama, skuad Garuda mampu menang dengan skor 3-2. Sementara di pertemuan kedua yang digelar di Pakansari, skuad Garuda lagi-lagi menang dramatis dengan skor 2-1. Sang pelatih Sintayong pun meminta untuk mencari tim yang rankingnya lebih tinggi. Dia menilai kalau hal itu bisa membuat skuad Garuda semakin maju dan mendapat pengalaman. Erick Thohir dan Anindya Bakri mengakuisisi Oxford United sebesar 51%. Akuisisi ini diumumkan hari Selasa kemarin dalam rapat umum pemegang saham. Erick Thohir dan Anindya Bakri sendiri sudah masuk manajemen Oxford United sejak tahun 2018. Dalam wawancaranya, Anindya mengaku terhormat bisa mengakuisisi Oxford United. Sementara itu keduanya langsung memasang sejumlah target, mulai dari membangun stadion baru, membina pemain muda, dan lolos ke ajang Championship.
Setelah mengistirahatkan Milomir Cecilia dari kursi kepelatihan, Borneo FC Samarinda langsung mendapat pelatih baru dengan resmi memperkenalkan Andre Gaspar. Gaspar sendiri merupakan seorang pelatih yang sudah berpengalaman. Pelatih asal Brazil ini pernah membawa Daegu FC merengkuh gelar juara di tahun 2018 lalu. Di saat bersamaan, Borneo FC juga memperkenalkan asisten pelatih baru yakni Alex Fernandez. Keduanya akan berkolaborasi untuk meningkatkan performa pesut etam di musim ini. Guys, sebelum baca komentar, aku mau ngucapin makasih banyak buat DJ Sport yang udah mensupport cetak gol harian. Ya buat kalian yang pengen custom jersey, bisa banget di DJ Sport Apparel ya guys. Oke, kita baca komentar ini dari Paco Oka. Nggak habis pikir Maguire masih dipasang juga. Ya guys, aku juga nggak habis pikir banget apa jangan-jangan sebenarnya Maguire itu adalah titipan Pemda Inggris. Gimana guys menurut kalian? Komen di bawah ya, sampai jumpa!